Orang lebih bahagia bangga dengan gelar masternya, dengan PhD-nya, profesornya. Padahal dengan mengajarkan kitab Allah ini mendapatkan gelar langsung dari Allah. Kunu rabbaniin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi dikaitkan dia itu dengan nama Rabb, dengan Allah. Iya. Jadi dia bertugas, berperilaku sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena gelarnya langsung dinisbatkan kepada Allah. Rabbani. Masya Allah. Pekerja Allah yang kerja. Ya. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini sebagai peringatan. Jadi kalau ada yang bilang susah, sulit, ini aneh gitu. Yes. Ya, kan ini Allah yang bicara. Nah, Allah yang menciptakan kita, tentu Allah yang paling tahu level kecerdasan dari setiap tingkatan manusia ini. Dan Allah berbicara kepada mereka semuanya seperti itu. Allah yang bilang mudah, pasti mudah seperti itu. Tapi masalahnya, fahal mim mudzakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran seperti itu? Jadi orang kadang-kadang sudah bilang susah, mau nggak dia merenungkan Al-Quran? Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selamat datang bersama Al-Faqir Isa Al-Kaf. Kali ini kita akan menggali lebih dalam mengenai Al-Quran bersama guru-guru kita yang alhamdulillah sudah membersamai kita di studio bersama Ustadz Husin bin Hamid Al-Atas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ustadz Hamzah bin Atas Al-Atas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas satu tema yang luar biasa. Penting sekali untuk kita bahas, tapi kerap kali luput dari pembahasan kita agar sekiranya memotivasi kita untuk berdekatan dengan Al-Quranul Karim. Bahwa kita selama ini disibukkan dengan pemikiran-pemikiran yang ada di luar sana, teori-teori yang ada di luar sana. Bahkan untuk belajar agama saja, kita terhalang oleh banyak hal untuk bisa membaca Al-Quran. Terhalang oleh banyak pemikiran untuk bisa berdekatan dengan Al-Quran. Padahal dari semua mazhab, semua pemikiran, semua teori yang kita pelajari untuk mempelajari agama, sumbernya satu, yaitu Al-Quranul Karim. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita berinteraksi dengan Al-Quran, apa urgensinya kita berdekatan dengan Al-Quran, dan sebagai orang yang harus senantiasa mempelajari agama, bagaimana panduannya kita untuk berdekatan dengan Al-Quran. Kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Sekali lagi pemirsa, kita akan membahas tentang urgensi berdekatan dengan Al-Quran sebagai sumber petunjuk yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang pentingnya Al-Quranul Karim bagi kehidupan kita,
hal ini sesuatu yang sering kita dengar. Dan setiap orang pun mengatakan hal tersebut. Al-Quran adalah sebagai imam kita. Al-Quran perlu kita baca. Dan ini menjadi sesuatu yang artinya di kalangan kaum muslimin, menjadi sesuatu yang sudah menjadi ikon. Akan tetapi, sampai di mana kedekatan mereka, kedekatan kita kaum muslimin dengan Al-Quranul Karim. Padahal di dalam Al-Quran nanti Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW tentunya mengatakan, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Nah, tentu ini menggambarkan bagaimana nanti ucapan Rasulullah SAW di yaumil qiyamah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini pasti kejadian. Ini pasti menjadi kenyataan. Ya, sekarang bagaimana kita melihat kondisi kita kaum mukminin? Apakah kita benar-benar sudah meninggalkan Al-Quran atau tidak? Ini pernah juga saya lihat wawancara di salah satu acara di televisi, seorang ulama ditanya ketika apakah benar kita ini sudah meninggalkan Al-Quran? Enggak, kita masih baca kok Al-Quran. Dijawab oleh ulama tersebut, kita masih baca Al-Quran terus-menerus. Terjadikan rujukan seperti itu. Tapi kenyataannya, apakah benar Al-Quran ini menjadi rujukan kita? Menjadi pedoman hidup kita? Menjadi landasan dari segala keputusan yang kita ambil dan menjadi pedoman hidup kita? Nah, ini yang jadi masalah. Kita bisa lihat banyak hal yang kalau kita bahkan bukan saja dalam diskusi, bahkan banyak ada penceramah suka mengatakan seperti ini. Kita sudah cukup saja dengan apa yang kita dapat diterima dari para guru kita, dari para ulama kita. Nggak perlu lagi kita berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Ya. Hal ini ya mungkin bisa jadi benar pada satu kondisi, tapi ya pada kondisi yang lain kita akan terpisah dari Al-Quran. Mungkin bagi si pemula, orang yang baru ingin mendapatkan bimbingan, dia dapat bimbingan dari gurunya untuk melaksanakan hal-hal yang praktis, yang bisa dilaksanakan untuk setiap hari, seperti misalnya diajarkannya sholat langsung, ya bisa diajarkan. Akan tetapi ketika mau mengetahui tentang berbagai hal, ya mengenai dirinya, mengenai kondisi umat, bagaimana dia harus berbisnis, bagaimana dia harus bermuamalah, bagaimana dia harus melakukan segala sesuatu, ya dia harus banyak juga mendapatkan bimbingan dari Al-Quranul Karim, terutama sekali dalam hal menjawab persoalan-persoalan yang ada di masa sekarang ini. Mungkin para ulama telah berjasa ya, di masa lalu memecahkan masalah-masalah yang ada pada zamannya. Tapi mereka kan tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Ya. Tapi kalau Al-Quran pasti menjawab masalah-masalah yang terjadi pada masa sekarang, masa dulu, sekarang, yang akan datang. Karena Al-Quran adalah ilmu Allah dan
Ya, ilmu Allah ini pasti ya mengetahui segala sesuatu baik yang dulu terjadi sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, untuk menghadapi persoalan-persoalan baik yang kita hadapi atau kondisi umat sekarang hadapi, ya, mau nggak mau harus kita merujuk kepada Al-Quran, karena di sanalah terdapat informasinya, terdapat petunjuknya, terdapat jalan keluarnya dari Al-Quranul Karim. Ya, belum lagi nanti ya kita bisa melihat bagaimana sampai di mana tingkat ya pengamalan kita dalam banyak hal, dalam muamalah kita, jual beli kah, atau dalam masalah keluarga kah, sudah benar-benar sesuai dengan Al-Quran, atau hanya kita mendengarkan ya atau mendapatkan dari kitab-kitab Turath ya, tapi sama sekali ya, kenyataannya bertentangan dengan Al-Quran. Mungkin nanti lebih detailnya kita bisa lihat dalam berbagai contoh aspek yang bagaimana kita ukur apa yang terjadi, apa yang diamalkan oleh umat Islam saat ini dengan apa yang Al-Quran katakan. Ya, mungkin nanti kita akan explore di pembahasan dengan Ustaz Husain Alatas. Insyaallah. Sebelum kita dialog tanya jawab, barangkali Ustaz Husain ada penjabaran yang ingin dijelaskan. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghuril mayamin wa sairina ala nahjihi al-qawim ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, pemirsa radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuknya kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang beriman. Semoga terus Allah Subhanahu wa taala teguhkan keimanan kita, ketakwaan kita kepadanya. Jadikan kita hamba-hambanya yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit pun tidak bercampur dengan keraguan. Berjuang di jalannya dengan semua yang kita miliki, karena milik kita merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita atau perhatian kita, tapi tujuan kita yang paling utama mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan keselamatan di hari akhir nanti, agar dapat berkumpul bersama kekasih kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang beriman. Semoga Allah melindungi kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin dari azab dan siksanya di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di pagi hari ini, kita berbicara mengenai urgensi Al-Quran bagi orang-orang yang beriman. Kita semua tahu bahwa Al-Quran atau beriman kepada Al-Quran merupakan salah satu rukun iman. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kitab-kitab selain dari Al-Quran yang ditulis oleh manusia sebagai rukun iman kita. Oleh karena itu, kitab yang lain dapat digantikan dengan Al-Quran, tapi Al-Quran tidak dapat digantikan dengan kitab apapun. Allah berfirman dalam surah Yunus, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya ayyuhan nas, seruan ditujukan kepada umat manusia, bukan hanya khusus kepada orang yang beriman. Seringkali orang beranggapan bahwa Al-Quran ini hanya khusus untuk orang yang beriman. Bisa kita berbicara kepada orang yang tidak beriman, tidak mungkin kita menggunakan Al-Quran. Padahal Nabi berbicara kepada kaum musyrikin, kepada para ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasraninya, dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran berisikan bukti-bukti, hujjah-hujjah, argumentasi yang tak terbantahkan. Adapun dia mengucapkan hal tadi menunjukkan bahwa dia tidak memahami Al-Quran. Mungkin dia membacanya tapi tidak memahami Al-Quran. Dan perlu kita ketahui bahwa kekuatan Quran ini merupakan kekuatan yang amat dahsyat, yang membuat orang-orang kafir gentar. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata kepada rekan-rekan mereka, jangan dengarkan Quran. Adakan keributan, kebisingan pada saat Quran dibacakan agar kalian mampu mengalahkan mereka. Jadi Al-Quran merupakan satu kekuatan yang tak akan mampu untuk dihadapi oleh siapapun. Karena merupakan kebenaran yang jelas dan gamblang. Wahai manusia, telah datang kepada kalian petuah, nasihat, petunjuk dari Tuhan kalian. Mau'izah di sini merupakan nasihat yang berisikan bimbingan pelajaran yang amat-amat berguna. Telah datang dari Tuhan kalian, bukan dari manusia. Karena bagaimanapun alimnya manusia, ilmunya terbatas. Bisa cocok untuk hari ini, belum tentu di masa akan datang. Dan itu pun tidak meliputi segala sesuatu. Sedangkan manusia yang diciptakan Allah yang paling tahu mengenai manusia, seluk-beluknya, baik lahir maupun batinnya, adalah Allah. Telah datang kepada kalian petunjuk, nasihat yang sebaik-baiknya dari Tuhan kalian. Wa syifa'un lima fisudur. Bukan hanya nasihat, pelajaran, peringatan yang baik, tapi juga menjadi penyembuh bagi segala macam penyakit yang terdapat di dalam dada. Karena kalau dada kita, yang terdapat dalam dada kita, kalbu kita, jiwa kita penuh dengan penyakit, ini betul-betul akan berpengaruh terhadap seluruh perilakunya. Akan dapat merusak dirinya, akan dapat juga merusak perilakunya terhadap sesamanya. Begitu pula terhadap keluarganya. Karena kalbu kita apabila sehat, maka seluruh perilaku kita, ucapan kita, sepak terjang kita juga akan sehat. Kita akan dapat mengambil keputusan yang benar. Tapi bila kalbu kita, jiwa kita dalam keadaan sakit, maka sesuai dengan tingkat penyakitnya akan berpengaruh terhadap ucapan, perilaku, sikap, serta keputusan. Sebagaimana yang digambarkan Rasul. Oleh karena itu Quran bukan hanya sebagai obat. Karena banyak obat tidak menyembuhkan, malah menambahkan penyakit. Tapi Allah jamin Al-Quran sebagai penyembuh bagi segala macam penyakit yang terdapat di dalam dada. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Bukan hanya sebagai nasihat yang baik, masukan yang baik, bukan hanya sekedar penyembuh, tapi juga hudan, petunjuk. Dalam kehidupan ini bergantung hanya kepada pengetahuan kita, kecerdasan kita, ilmu kita tidak cukup. Karena seringkali kita diperdayakan oleh hawa nafsu kita. Tapi begitu datang petunjuk Allah, dia menuntaskan mana yang hak, mana yang batil. Dan nasihat yang tulus, yang sebaik-baiknya datang dari Allah pencipta kita. Kemudian warahmatun lil mu'minin, dan juga rahmat yang akan senantiasa tercurah bagi orang yang beriman yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Apalagi yang kurang? Ada tidak
karunia semacam ini pada kitab-kitab yang lain. Jadi Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diresapi, dihayati, dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Dalam suratul Maidah Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian, baik para ahli kitab maupun orang-orang di luar ahli kitab, yang dulu terjerumus dalam kegalauan, kebingungan, karena tangan-tangan kotor yang mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebahagian lagi menyembunyikan kebenaran. Datang Al-Quran sebagai nur. Dari mana? Dari sisi Allah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, dan sebuah kitab yang memberikan penerangan yang sejelas-jelasnya. Apa manfaat yang Allah janjikan bagi yang mengikuti kitab ini? Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan membimbing siapa saja yang mau mengikuti keridhaan Allah menuju jalan-jalan keselamatan. Bukan hanya satu jalan, jalan-jalan keselamatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar berkaitan dengan dunia kita atau rumah tangga kita, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Al-Quran sebagai bimbingan yang menyeluruh. Yang akan membimbing siapa saja yang mau mengikutinya menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan Quran akan mengeluarkan mereka minadh dhulumat, dari kegelapan yang bermacam-macam, ilan nur, menuju nur Allah yang terang benderang. Biidni, dengan seizin Allah. Kenapa ada tambahan biidni? Quran bukan monopoli orang-orang yang berkuasa. Bukan monopoli juga orang-orang yang berharta. Kalau orang ingin mendapatkan hidayah Al-Quran, harus bertawadhu di hadapan, tidak mengedepankan hawa nafsunya, tapi harus betul-betul menyesuaikan hawa nafsunya dengan mengikuti petunjuk Al-Quran. Karena banyak orang beranggapan seolah-olah apa? Seolah-olah Al-Quran ini ya, monopoli ya, bagi mereka orang yang berilmu aja. Padahal banyak orang yang berilmu menghafal Quran, memahaminya, tapi tidak mengikuti petunjuknya. Terbuka bagi semua orang yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran, walaupun dari masyarakat awam, tulus ikhlas mengikuti Al-Quran, Allah akan berikan petunjuk. Tapi yang mengedepankan hawa nafsunya, menjadikan Al-Quran sebagai alat kendaraan baginya, dikemudikannya sesuai dengan hawa nafsunya, Allah haramkan dari hidayah. Jadi, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idni. Orang yang mempelajari Quran tapi tidak mengikuti keridhaannya tidak akan dapat hidayah. Tapi siapa saja yang mau mengikuti keridhaannya, Allah tunjukkan jalan-jalan keselamatan. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah tunjukkan dirinya ke jalan yang lurus. Ini jelas ayat-ayat ya, yang menerangkan kepada kita urgensi Al-Quran bagi setiap muslim yang tak dapat digantikan. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan walaisa ba'dal Qur'ani min faqah. Setelah Al-Quran, orang tidak butuh lagi pada yang lain. Walaisa qablahu min ghinan. Sedangkan orang yang tidak berhubungan dengan Quran, walaupun menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, tidak akan mencukupi. Ini ucapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman pada ayat 170. Ya ayyuhan nas. Kembali Allah memanggil manusia, wahai manusia, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Telah datang kepada kalian ar-rasul, rasul yang tidak asing bagi kalian. Menggunakan alif lam di sini, rasul yang mulia yang kalian kenali akhlak, kepribadian, kejujuran. Telah datang kepada kalian ar-rasulu min rabbikum, itu seorang rasul yang kalian betul-betul kenali kejujurannya, amanat dan kemuliaannya dari Tuhan kalian.
Ini bukan duta yang datang dari sesama manusia, tapi yang langsung datang dari Allah, yang ditunjuk oleh Allah. Dengan membawa kebenaran yang tidak meragukan dari Tuhan kalian. Fa'aminu khairan lakum, berimanlah. Ini akan membawa kebaikan buat kalian. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau kalian ingkar, ketahuilah kepunyaan Allah semua yang terdapat di langit maupun di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalau kalian menolak tidak akan merugikan Allah. Tapi kalau kalian beriman, yang akan diuntungkan kalian. Jadi mengapa kita memilih keingkaran? Kemudian dalam ayat yang lain pada surat yang sama, Suratul Nisa ayat 174-75. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kalian argumen yang jelas, yang terang, yang tidak meragukan dari Tuhan kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan bagi kalian di samping berupa argumen, nur yang memberikan penerangan yang seterang-terangnya. Faman ladzina amanu billah wa atasamu bih, adapun orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada kitab suci ini, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl, Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya dan karunia-Nya. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah akan membimbing mereka menuju jalan yang lurus. Ini merupakan ayat 174-75 dari apa? Dari surat An-Nisa. Lalu Allah juga menerangkan bahwasannya Al-Quran ini bukti kebenaran Nabi kita Muhammad SAW yang tidak meragukan. Kalau Nabi Musa dianugerahkan mukjizat tongkat yang membelah lautan, yang berubah menjadi ular. Tapi kalau orang sekarang bertanya, mana? Sudah berlalu kan? Tapi kalau Al-Quran tetap bersama kita. Dan bagi orang yang berakal berilmu, menjadi bukti akan kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yasin mengisyaratkan pada Al-Quran. Wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah demi Quran Al-Hakim yang penuh dengan hikmah, karena yang menurunkan yang Maha Bijaksana. Yasin wal Qur'anil innaka laminal mursalin. Dengan Al-Quran ini yang bersaksi, sungguh engkau benar-benar merupakan salah satu utusan Allah. Jadi Al-Quran menjadi saksi bukti akan kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Ala siratim mustaqim, yang menempatkan kamu di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, yang diturunkan dari sisi yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya Al-Quran di samping sebagai saksi bukti kebenaran Rasulullah, dia juga merupakan jalan yang lurus. Ini merupakan sebahagian ayat yang menerangkan keutamaan Al-Quran dan hubungannya dengan kita kaum muslimin yang tidak mungkin tergantikan. Jadi kalau ada orang mengatakan cukup apa yang ditulis oleh para ulama kita, adapun Al-Quran cukup kita hanya membacanya, berarti memisahkan dirinya dari tuntunan Allah dan juga rukun imannya. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang mukmin dalam arti yang sebenarnya? Apa yang ditulis oleh manusia, buah-buah yang dipetik untuk kebutuhannya pada saat itu. Tapi untuk menghadapi tantangan zaman, butuh kita kembali kepada Al-Quran yang tegak sepanjang zaman, memberikan jawaban dan penerangan kepada mereka. Bahkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin terbukti kebenaran Al-Quran Al-Karim. Jadi saya tidak akan bawakan riwayat, saya fokus kepada Al-Quran, agar orang tidak mengatakan hadisnya lemah, riwayatnya lemah, terdapat perbedaan ulama. Ini merupakan hal yang jelas, tegas, dan ulama tidak berbeda-beda dalam hal. Oleh karena itu, kalau kita mengaku sebagai muslim tidak berhubungan dengan Quran, kita belum menjadi muslim yang sebenarnya. Kita hanya baru masuk ke dalam Islam, tapi belum memahami Islam dalam arti yang sebenarnya.
Oleh karena itu kita bertanya, kalau ini menerangkan kepentingan Al-Quran bagi orang-orang yang beriman, lalu kewajiban ulama apa? Rasul sepanjang hidupnya menyampaikan Al-Quran. Betul tidak? Betul. Lalu kenapa ulama kita meninggalkan Al-Quran? Seharusnya kewajiban ulama kita menjadi rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, dengan peran kalian mengajarkan Alkitab dan mempelajarinya. Itu tugas ulama kita, bukan justru mengacaukan umat dengan berbagai macam apa? Riwayat-riwayat, dongeng-dongeng, khurafat-khurafat, atau humor-humor yang membuat orang tertawa dan tidak serius beragama. Dengan Al-Quran, umat pasti bersatu kalau mereka mau kembali kepada Al-Quran. Tapi meninggalkan Al-Quran akan membuat mereka terpecah belah seperti yang kita jumpai saat ini. Ini sebahagian ayat yang kita baca. Dan hampir seluruh ayat Al-Quran meyakinkan kita akan keindahan, keagungan, dan kemuliaan Al-Quran. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi disebut Rabbani. Rabbani itu definisinya apa ya, Ustaz? Kita tahu bahwa kata Rabbani itu diambil dari kata Rabb. Betul tidak? Iya. Rabba yarubbu atau Rabba yurabbi tarbiyatan itu menunjukkan arti pendidikan. Allah sebagai Rabb kita, Dia yang apa? Yang menciptakan kita. Sepanjang perjalanan kita saksikan bagaimana tarbiyah Allah terhadap kita, atau rububiyah Allah terhadap kita. Dari mulai Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita dari sari-sari pati tanah. Kemudian bagaimana ketika kita masih merupakan sperm, sebahagiannya merupakan ovum telur, bagaimana ketika dua-duanya melangsungkan pernikahan dalam rahim ibu kita, terjadi pembuahan, melahirkan zigot atau zygot. Kemudian bagaimana dalam perjalanannya kita saksikan semuanya penuh dengan perjalanan yang menggambarkan ayat-ayat kebesaran Allah. Ketika dua sel yang bertemu, satu sperm dan ovum, kemudian melahirkan zigot, kemudian bagaimana dia mulai membelah diri. Di tengah-tengah kegelapan, membentuk organ-organ tubuh manusia. Dimulai dari jantungnya kita saksikan mulai tumbuh pada usia yang begitu dini. Kemudian bagaimana kerangkanya dibentuk, bagaimana jaringan-jaringan syarafnya, ototnya bekerja di tengah-tengah kegelapan. Siapa kira-kira yang melakukan hal itu? Hingga dia lahir ke dunia, menemukan jalan keluarnya, mengenali susu ibunya, mulai tumbuh di hadapan kita, merupakan ayat-ayat bukan hanya berbicara, tapi ayat-ayat yang dapat kita saksikan dengan mata kita. Ini menunjukkan tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita, bimbingan kitabnya. Nah, ulama-ulama kita yang mempelajari Alkitab, yang mengajarkan bimbingan Allah bagi umat manusia, mendapatkan gelar yang amat indah, Rabbani. Dihubungkan dengan apa? Dengan nama Rabb tersebut. Indah. Artinya orang yang berada dalam tarbiyah Allah gitu. Dan juga melakukan tarbiyah terhadap umat manusia dengan bimbingan dari Allah. Kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi dia diberikan amanat yang begitu agung mulia, menjalankan amanat tarbiyah bagi umat manusia dengan bimbingan yang Allah turunkan. Masya Allah. Kan Rabbani, kira-kira dengan gelar profesor, doktor, mana yang lebih indah? Rabbani. Orang lebih bahagia, bangga dengan gelar masternya, dengan PhD-nya, profesornya. Padahal dengan mengajarkan kitab Allah ini mendapatkan gelar langsung dari Allah. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi dikaitkan dia itu dengan nama Rabb, dengan Allah. Jadi dia bertugas, berperilaku sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena gelarnya langsung dinisbatkan kepada Allah. Haji, Masya Allah. Pekerja Allah yang kerja. Yang melakukan pendidikan untuk hamba-hamba kan luar biasa. Iya. Kalau anak-anak muda sekarang kan bangga kerja di perusahaan apa, perusahaan multinasional, kerja di daerah SCBD misalnya. Tapi ini kalau disebut Rabbani, langsung pekerjanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Rabbul alamin.
pemahaman orang terhadap Al-Quran kan sangat mungkin berbeda-beda karena mungkin kebodohan manusia. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Al-Quran itu sebenarnya mudah untuk kita pahami. Nah, bagaimana Ustaz menghadapi perbedaan pemahaman orang terhadap Al-Quran atau supaya kita nih setidaknya nggak salah memahami Al-Quran? Ini berkali-kali dalam surah Al-Qalam. Al-Qamar. Allah Subhanahu wa taala mengulang firman-Nya yaitu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini sebagai peringatan. Sampai 4 kali Allah Subhanahu wa taala ulangi di dalam surah Al-Qamar ini. Jadi sungguh kami telah pakai lam taukid di sini. Yeah. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini sebagai peringatan. Jadi kalau ada yang bilang susah, sulit, ini aneh gitu. Yeah. Ya, kan ini Allah yang bicara. Itu sih kalau mudah bagi para ulama. Ini kan firman Allah untuk semua hambanya, semua lapisan hambanya, seterata hambanya. Jadi kan Allah Rabbul Alamin. Kalau misalnya sering saya jadi guru apakah di SMP atau di SMA, tentu mengetahui dong level dari kecerdasan murid-murid yang sering dihadapinya. Kalau apakah levelnya kecerdasannya seperti apa, seperti itu. Ya tentu bisa mengetahui kan seperti itu. Nah Allah yang menciptakan kita, tentu Allah yang paling tahu level kecerdasan dari setiap tingkatan manusia ini. Dan Allah berbicara kepada mereka semuanya seperti itu. Allah yang bilang mudah, pasti mudah seperti itu. Tapi masalahnya, fahal mim muddakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran seperti itu? Jadi orang kadang-kadang sudah bilang susah, mau nggak dia merenungkan Al-Quran? Jadi memang Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan bimbingan kepada kita ketika kita mau meminta petunjuknya dengan membaca kitabnya, dengan merenungi, dengan memahaminya. Tapi dilihat kesungguhan kita, kemauan kita ini, mau nggak gitu. Kalau orang sudah ada kemauan mencari kebenaran, dia buka Al-Quran, pasti Allah akan tunjukkan seperti itu. Ini apakah mesti semuanya paham bahasa Arab? Enggak, sekarang sudah dimudahkan terjemahan banyak seperti itu. Bahkan sering kita berikan contoh seorang yang sama sekali nggak paham bahasa Arab, dulunya dia nggak ngerti apa itu Islam, seperti Jeffrey Lang itu, seorang guru dosen matematik di Amerika. Kok bisa itu akrab dengan Al-Quran, ya, dia pahami Al-Quran dan akhirnya kemudian dia masuk dalam Islam. Kok bisa itu? Padahal dia kan nggak belajar bahasa Arab. Karena dia ada kemauan dalam dirinya ingin mencari kebenaran. Dia sudah cari dari berbagai agama, dipelajari semua. Cuman Islam aja yang nggak mau dipelajari karena dia udah lihat bagaimana perilaku umat Islam yang menumpahkan darah, yang membuat wajah Islam ini coreng-moreng. Akhirnya dia malas. Pada suatu ketika dia dihadiahkan Al-Quran oleh salah seorang mahasiswanya, ya dianggap sepele aja, ya diterima lah, dia tahu ini kitab suci umat Islam, ditaruh saja di rumahnya. Tapi ketika kemudian karena memang dia ini sudah ingin mencari kebenaran dari berbagai agama dan dia tidak merasa puas seperti itu. Akhirnya Al-Quran yang di rumahnya ini yang diberikan oleh mahasiswanya terbuka. Dan di sana ya terbuka surat Al-Fatihah. Ya dengan tidak sengaja dia baca itu. Ketika dia baca dia gemetar pada waktu itu. Dia bilang ini yang selama ini kami cari. Jadi kalau orang mau mencari kebenaran, dia mau baca, dia mau deketin Al-Quran, pasti Allah sambut. Pasti dia akan mendapatkan kemudahan. Allah bimbing. Tapi masalahnya tadi, fahal mim muddakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi dari kita memang, kalau kita mau mencari hidayah Allah, mencari petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan sambut. Seperti dalam satu hadis qudsi kan, barang siapa datang kepadaku satu jengkal, aku datang kepadanya satu hasta.
Datang kepadaku satu asa, aku datang kepadanya satu depa. Datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Di sini siapa dulu yang harus datang? Ya kita dulu gitu. Ada mau nggak gitu? Mau datang nggak kepada Allah? Mau carilah nggak kebenaran. Jadi seperti itu. Jadi Al-Quran ini yakin karena ini firman Allah. Kita yakin, kita beriman. Allah bilang mudah, itu mudah. Cuman masalahnya mau nggak kita pelajari? Insya Allah. Sekarang kalau dari segi posibilitas, oke, Al-Quran itu insya Allah mudah. Cuma caranya bagaimana, Ustaz? Caranya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Allah menurunkan kitab sucinya. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dan menjanjikan kita semua bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah mudahkan bagi kita untuk kita pelajari dan kita fahami. Allah juga menerangkan kepada kita manhaj dan cara kita memahami Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah, dengan sendirinya yang paling tahu maksud Al-Quran adalah Allah. Maka untuk memahami Al-Quran, cara yang terbaik kita kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran punya uslub yang berbeda dengan apa yang biasa dipergunakan manusia. Oleh karena itu, Allah mengancam mereka-mereka yang mempelajari Al-Quran tapi dengan memilah-milahnya. Contoh pada ayat 89 suratul Hijri. Allah berfirman, "Qul anan nabiyul mubin." Katakan, sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Ini merupakan perintah kepada Rasul untuk mengumumkan kepada umatnya. Kama anzalna alal muqtasimin alladzina ja'alul Qur'ana adin. Sebagaimana peringatan dan adab yang pernah kami turunkan alal muqtasimin kepada mereka-mereka yang memilah-milah kitab Allah. Jadi pada saat memahami kitab Allah, menerangkannya tidak dalam satu kesatuan, tapi dengan memilah-milahnya lalu digiring untuk mengikuti hawa nafsunya. Seperti ahli kitab, orang-orang Yahudi dulu paling sering menyelewengkan ayat-ayat Allah pada tempatnya atau menafsirkan ayat Allah terpisah dari apa? Dari induknya. Akhirnya melahirkan pemahaman yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anzalna alal muqtasimin. Sebagaimana peringatan adab yang pernah kami turunkan kepada para muqtasimin, itu mereka-mereka yang memilah-milah dalam memahami Al-Quran. Beriman kepada sebagian, menolak kepada sebagian yang lain. Alladzina ja'alul Qur'ana idhin. Lalu Allah jelaskan siapa ini para muqtasimin. Yang menjadikan Al-Quran bukan sebagai satu kesatuan, tapi dijadikan mirip dengan anggota tubuh manusia yang terpisah-pisah. Idhin diambil dari kata ubun, anggota badan. Nah, kalau manusia dipisahkan antara tangannya, kakinya, kepalanya, jadi manusia enggak? Jadi harus kita memahami Al-Quran secara utuh sebagaimana manusia, ya. Dikatakan sebagai manusia apabila dalam keadaan utuh. Okay. Itu alladzina ja'alul Qur'ana idhin ay ja'alul Qur'ana ubwan muqatta'a. Lalu setelah itu Allah berfirman apa? Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Tuhanmu wahai Rasulullah, kami akan meminta pertanggungjawaban mereka. Kami akan bertanya kepada mereka. Amma kanu ya'malun, tentang apa yang telah mereka perbuat. Nah, ternyata peringatan Allah Subhanahu wa taala tidak dihiraukan oleh sebagian orang. Bahkan sebagian umat tidak memahami ayat-ayat ini dalam suratul Hijri yang memberikan peringatan kepada mereka. Nah, pada saat kita memahami Al-Quran terpisah-pisah, pasti akan memahami pemahaman yang berbeda-beda. Setiap orang punya maksud, punya tujuan, punya manfaat. Akhirnya digiring ayat-ayat itu sesuai dengan apa? Manfaat yang mereka inginkan. Setiap golongan mengambil dari Al-Quran, dipisahkan dari induknya, ditafsirkan sesuai dengan selera mereka dan kecondongan mereka. Lahir nggak perbedaan? Pasti.
Oleh karena itu untuk memahami Al-Quran kita harus memahaminya secara utuh dalam satu kesatuan dan tak terpisah-pisah. Nanti insya Allah di masa akan datang kita akan tunjukkan bagaimana perbedaan penafsiran yang terpisah-pisah seperti ahli kitab dan penafsiran yang utuh. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Dari Ustaz Hamzah, barangkali ada yang mau ditambahkan Ustaz, bagaimana caranya memahami Al-Quran? Saya udah pernah membuat step-step seperti itu. Karena kita merasa galau sekali, sering pertanyaan seperti tadi ini dilontarkan, dari mana kita mulainya seperti itu? Bagaimana caranya? Yang pertama tentu kita harus benar-benar, yang pertama kita harus pahami bahwasanya Al-Quran ini pedoman hidup kita. Kita sudah yakin lah, kita beriman Al-Quran ini sebagai imam kita, dan ini juga sebagai hujjah nanti di yaumil qiyamah yang akan menjadi penolong kita atau hujjatun lana atau hujjatun alaina. Al-Quran itu bisa jadi hujjah yang akan membantu kita dan juga bisa yang menjerumuskan kita kalau kita mengabaikannya gitu. Oleh karena itu yang pertama tentunya ketika kita ingin benar-benar mempelajari Al-Quran, ingin benar-benar mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran ini, yang pertama tentunya karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang bersih, kita bersihkan hati kita. Al-Quran ini adalah kitab suci, la yamassuhu illal mutahharun. Allah katakan tidak ada yang bisa bersentuhan dengan Al-Quran kecuali orang-orang yang sudah disucikan hatinya. Untuk bisa disucikan hati kita, kita harus berusaha dulu mensucikan hati kita, bersihkan hati kita dari tujuan-tujuan yang nggak benar untuk pelajari Al-Quran. Yang pertama kita ingin mencari keridhaan Allah, ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, bukan ingin dengan karena ria atau sebagainya. Ini penting. Yang pertamanya kita harus membersihkan diri kita, hati kita ini. Kemudian meluruskan motif dan tujuan di dalam kita mempelajari ayat-ayat Quran. Itu motifnya adalah mencari keridhaan Allah dan mencari kebenaran. Kemudian memposisikan Al-Quran ini sebagai imam kita. Seperti seorang murid kepada guru, seperti itu. Jadi kalau namanya imam, ini imam kan adanya di depan gitu. Jadi kita akan tunduk ikuti apa kata Al-Quran. Jadi kita ingin bagaimana petunjuk itu datangnya dari Al-Quran. Bukan kita cari ayat Quran, kemudian kita carikan bagaimana ini penafsirannya mau sesuai dengan keinginan dan kepentingan kita. Nah itu namanya menjadikan Al-Quran sebagai makmum kita. Ada orang juga seperti itu. Sama juga pakai Al-Quran. Tapi Al-Quran dijadikan makmumnya. Rasulullah mengatakan, man ja'al Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini di hadapan dia, artinya jadi imamnya atau imamahu sebagai imamnya, Al-Quran akan membimbingnya ke dalam surga. Wa man ja'ala al-Qur'an khalfahu atau wara'a dhahrihi, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, saqahu ilan nar. Al-Quran akan menjerumuskan dia ke neraka. Ini penting. Jadi dia harus seperti murid dengan guru atau makmum dengan imam. Jadi apa yang Al-Quran katakan itulah yang harus diikuti, bukan dia memiliki prejudice, kalau istilah sekarang artinya prejudice. Jadi bukan dengan itu, tapi ini kemudian yang terakhir yaitu tadi kita sucikan hati kita dari segala sifat syirik, sombong, riya, ujub dan banyak hal. Nah, ini adalah persiapan bagaimana kita
untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian ya nanti selanjutnya bagaimana kita berkenal dengan Al-Quran. Kita harus paham Al-Quran ini sebagai kitab petunjuk, sebagai furqan, sebagai kitab peringatan, sebagai tolak ukur mizan, ya, sebagai nur, ya, cahaya yang akan menerangi kita dalam kegelapan, dan seterusnya. Ya, kemudian nanti kita juga harus memahami garis-garis besar Al-Quran. Nanti insya Allah dalam sesi khusus nanti kita akan bahas secara terperinci. Kemudian rambu-rambu apa saja yang harus diperhatikan di dalam memahami ayat-ayat Quran supaya kita jangan salah prediksi seperti itu. Setelah itu ya kita masuk ke metodologinya. Ya, kita pelajari, kita pahami ayat dari bahasanya karena ini dalam bahasa Arab. Dan sekarang alhamdulillah Allah mudahkan sampai zaman sekarang pun lebih mudah. Bagaimana ada terjemahan-terjemahan, ya, bahkan terjemahan per kata. Dengan melalui Android kita bisa tahu, ya, lihat kamus arti dari satu kata yang ada dalam Al-Quran, bisa semuanya sekarang. Yang penting kunci tadi, mau nggak kita mempelajari Al-Quran. Kemudian penting juga mempelajari konteks suatu ayat. Ini ayat ini sedang berbicara tentang masalah apa? Ya, misalnya ketika berbicara masalah perang konteksnya, jangan ya dibawa konteks ini ke dalam masalah damai. Misalnya ada ayat ya, fa idza laqitumul musyrikin faqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Kalau kalian ketika jumpai orang musyrik, bunuh di mana saja kamu berada. Ini saat perang ini konteksnya. Jadi jangan ini kalau gitu Al-Qur'an nyuruh kita ketemu orang musyrik, kita bunuh seperti itu. Nah ini bukan. Ketika perang kan ya, kalau kita nggak buruan lebih dulu membunuh musuh, kita dibunuh. Terus mencari satu tafsir satu ayat ya, dengan ayat yang lain. Seperti tadi Ustaz Husain terangkan, bagaimana ayat Al-Quran ini merupakan satu kesatuan. Terpahami satu ayat diterangkan oleh ayat yang lain. Terus menghubungkan makna ayat dengan fakta ilmiah. Ya. Karena ini juga ayat-ayat Allah di alam ini adalah merupakan sesuatu fakta di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan segala hukum-hukumnya di alam ini. Pasti apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran pasti sejalan seperti itu. Kemudian juga mempelajari merujuk dengan penjelasan dan referensi, misalnya dari sunnah Nabi, itu penting ya. Mungkin dalam hal-hal tertentu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang masalah sholat misalnya, ya kita akan mengacu tentunya dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian mencari dan merujuk penjelasan dari referensi para ulama terdahulu ya. Kita lihat juga seperti itu pendapat para ulama terdahulu. Tentunya kalau pendapat mereka dalam hal-hal yang tidak berubah, ya, hal-hal yang fix pasti sama. Tapi kalau ketika ada hal-hal yang berubah, al-mutahawwilat, tentu kita harus ya melihatnya dari Al-Quran langsung. Karena Al-Quran pasti ada penjelasan tentang hal-hal yang baru saat ini. Kemudian jika mentok ya kita harus bertanya kepada ahlinya. Itu kira-kira stepnya secara garis besar seperti itu. Itu sedikit ya, tambahan sedikit dari surat Al-Isra. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu walau 'ala adbarihim. Penghalang yang menghalangi orang untuk memahami Al-Quran. Ada hijab yang tidak terlihat baik oleh yang bersangkutan maupun orang lain. Hijab di hadapan hatinya untuk menerima Al-Quran yaitu tidak berimannya seorang kepada hari akhirat. Padahal hari akhirat merupakan satu kehidupan sebetulnya
yang merupakan kelanjutan dari kehidupan dunia yang tidak meragukan. Masa manusia akan berakhir kehidupan di dunia, setelah itu apa? Tidak akan mempertanggungjawabkan amalnya di hari kemudian nanti. Bahkan orang di luar Islam, seperti saudara-saudara kita orang-orang Chinese, mereka sebetulnya meyakini akan adanya kehidupan lain setelah kehidupan dunia. Maka mereka menyediakan buat orang yang meninggal sepatu, kemudian juga paspor, uang, kendaraan, mobil, pesawat, mereka bakar bersama-sama saudara mereka yang meninggal dunia, agar nanti di saat mereka pergi ke alam lain tidak menjadi penduduk gelap, ada paspor yang mereka miliki, ada uang, ada kendaraan. Ini sebetulnya menandakan adanya keyakinan di hati setiap insan mengenai kehidupan setelah kehidupan dunia. Jadi kalau orang sudah tidak beriman kepada hari akhirat, mereka hanya ingin kehidupan dunia, maka di antara orang yang tidak beriman terhadap hari akhirat dan Al-Quran terhadap hijab yang mastur. Hijab kalau terlihat, mereka akan singkirkan. Tapi hijabnya tidak terlihat, begitu halus. Dan ini bukan hanya berlaku pada orang kafir. Orang-orang Islam yang menginginkan dunia, jangan harap mereka akan dapat manfaat dari Al-Quran. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Kami akan letakkan di hati mereka apa? Akinnah. Penutup. An yafqahu, untuk dapat memahami Al-Quran. Kemudian wa fi adhanihim waqra, telinga mereka akan tersumbat hingga walaupun orang berikan nasihat terhadap mereka, mereka tidak akan terima. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Kalau kamu berbicara kepada mereka tentang Allah semata-mata, tidak ada embel-embel dunianya atau kebesaran-kebesaran makhluknya, langsung mereka akan berpaling menjauh dan merasa betul-betul tidak suka. Kenapa? Karena yang paling mereka sukai dunia dan pembicaraan mengenai pembesar dunia. Kalau bicara tentang Allah, membuat hati mereka nggak nyaman. Maka banyak orang Islam mengaku sebagai orang Islam membaca Al-Quran, tapi mereka betul-betul tidak suka terhadap Al-Quran. Bahkan kalau diajak kembali kepada Al-Quran, mereka mengatakan cukup apa yang kami dapatkan dari ulama-ulama. Jadi, di samping kembali kepada metode pemahaman Al-Quran yang salah, juga menyangkut hati. Quran adalah nur, tidak akan dapat diterima oleh hati-hati jiwa-jiwa yang dikuasai kecintaan kepada dunia dan tidak beriman kepada hari akhirat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah atas penjabarannya. Mudah-mudahan jadi wasilah hidayah untuk kita semua. Ikhwan akhwat, para pemirsa Al-Fakir beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ